Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat saya kepada Ibu Sugihartati, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Anak Bermasalah Sosial. Saya Retian Putri Tovana dengan NIM 211F10139 dari Prodi Pendidikan Luar Biasa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Argopuro Jember. Di sini saya akan mengulas kembali jenis-jenis permasalahan sosial, khususnya yaitu penyalahgunaan narkotik dan psikotropik. Penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS merupakan seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, dan sosial secara madani dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan atau keterpencilan, dan perubahan lingkungan secara mendadak yang kurang mendukung seperti terjadinya bencana alam. Dari beberapa masalah sosial, penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu penyebabnya. Terlihat dari presentasenya, penggunaan narkoba di negara ini meningkat dan semakin meningkat. Penyalahgunaan narkoba atau nafsa adalah suatu pola perilaku di mana seseorang menggunakan obat-obatan golongan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang tidak sesuai fungsinya. Menurut data dari Badan Narkotika Nasional, angka penyalahgunaan nafsa di kalangan remaja sendiri mencapai 2,29 juta orang pada tahun 2018. Bukan tak mengherankan, apalagi usia remaja menjadi kelompok usia teratas pengguna narkoba. Nyatanya, di usia remaja belum mampu menguasai psikisnya atau pikiran, sebab mereka masih tergolong anak-anak pada umumnya yang masih belajar di sekolahan atau perguruan tinggi. Nyatanya, di usia remaja belum mampu menguasai psikisnya atau pikiran, sebab mereka masih termasuk golongan anak-anak pada umumnya yang masih belajar di sekolah atau perguruan tinggi. Golongan remaja masih labil, terkadang melakukan tindakan yang menyimpang dari norma, seperti remaja yang menyalahgunakan narkoba. Masalah sosial merupakan kondisi yang tidak diinginkan yang ada di dalam masyarakat karena dapat mengganggu ketentraman masyarakat dan diperlukan adanya tindakan sebagai hasil dari kesepakatan bersama untuk mengatasinya atau memperbaikinya. Masalah sosial dianggap sebagai persoalan karena menyangkut tata kelakuan yang bersifat immoral, berlawanan dengan hukum yang bersifat merusak. Masalah-masalah sosial tidak akan mungkin ditelaah tanpa pertimbangan ukuran-ukuran masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Setelah kita mengetahui apa itu permasalahan sosial, kita juga harus mengetahui jenis-jenis permasalahan sosial. Yang pertama yaitu kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dianggap sebagai pangkal penyebab terjadinya masalah sosial dan ekonomi. Kemiskinan menjadi masalah sosial ketika stratifikasi dalam masyarakat menciptakan tingkat atau garis-garis pembatasan. Kemiskinan juga sangat berpengaruh terhadap lingkungan yang akhirnya akan merusak lingkungan itu sendiri. Lalu yang kedua, kriminalitas. Kriminalitas atau kejahatan bisa diartikan sebagai tingkah laku yang melanggar norma-norma sosial dan undang-undang pidana, bertentangan dengan moral kemanusiaan,
bersifat merugikan sehingga ditentang oleh masyarakat. Secara sosiologis, kejahatan diartikan sebagai bentuk tingkah laku yang melanggar norma sosial. Hal itu tentu akan merugikan dan mengganggu keselamatan masyarakat, baik secara ekonomis, politik, maupun sosial psikologis. Seiring berkembangnya teknologi, tingkat kejahatan pun makin meningkat dengan kualitas perbuatan yang makin berat pula. Bahkan pada masa modern seperti sekarang, tindak kriminal mungkin tidak lagi dianggap sebagai suatu bentuk kriminalitas karena sudah membudaya dan menjadi rahasia umum. Yang ketiga, ketidakharmonisan keluarga. Keluarga merupakan tempat sosialisasi pertama dan utama bagi seorang anak. Oleh karena itu, keluarga memiliki peran yang sangat penting bagi pertumbuhan dan pembentukan kepribadian anak. Di dalam keluarga, anak akan mendapatkan dasar-dasar penanaman nilai dan norma sosial. Dalam keluarga juga seharusnya anak mendapatkan pendidikan dan pengawasan yang lebih baik. Berbagai kasus kenakalan seperti tawuran pelajar hingga pembunuhan oleh anak usia remaja dinilai satu di antaranya disebabkan oleh ketidakharmonisan keluarga. Ketidakharmonisan keluarga merupakan perpecahan keluarga sebagai unit karena anggota-anggotanya gagal memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai peran sosialnya. Secara sosiologis, bentuk-bentuk ketidakharmonisan keluarga antara lain unit keluarga yang tidak lengkap di organisasi keluarga karena putusnya perkawinan, adanya kekurangan dalam keluarga tersebut yaitu dalam hal komunikasi antara anggota-anggotanya. Krisis keluarga karena kepala keluarga bertindak di luar kemampuannya dengan meninggalkan rumah tangga. Krisis keluarga yang disebabkan faktor-faktor intern, misalnya karena terganggu keseimbangan jiwa salah satu anggota keluarga. Lalu selanjutnya yang keempat, kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial adalah keadaan ketidakseimbangan sosial yang ada dalam masyarakat. Kesenjangan sosial menjadi masalah sosial karena bisa menyebabkan terjadinya kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial yang terus dipendam seiring berjalannya waktu bisa meledak menjadi konflik sosial. Kesenjangan sosial ini lebih pada permasalahan sosial ekonomi. Di satu sisi, ada kelompok masyarakat yang dapat hidup dengan segala kemewahan materi, namun ada kelompok masyarakat yang hidup dengan segala keterbatasan ekonomi. Selain berakibat munculnya konflik terbuka, kesenjangan sosial juga memberikan dampak pada keretakan relasi sosial, munculnya stigma, prasangka-prasangka, sentimen, rasa tidak puas yang berujung tumbuhnya kecemburuan sosial yang akut. Lalu selanjutnya yaitu kebodohan. Satu di antara dampak negatif dari kebodohan adalah orang akan mudah diperalat oleh orang lain. Kebodohan bisa disebabkan oleh pendidikan yang rendah atau kurangnya pemerataan pendidikan. Masyarakat kurang mampu serta masyarakat yang terisolasi secara geografis merupakan anggota yang rentan terhadap masalah ini. Hal itu karena sulitnya memperoleh akses pendidikan yang layak,
Maju dan tidaknya sebuah negara sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Hal itu semua bisa didapat melalui pendidikan. Suatu negara akan sangat berkesulitan menjadi negara maju jika masyarakatnya masih terbelenggu dalam kebodohan. Narkoba bisa menjadi permasalahan sosial karena dari narkoba sendiri mengandung zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara menurut UU Narkotika pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Peredaran dan dampak narkoba saat ini sudah sangat meresahkan. Mudahnya mendapat bahan berbahaya tersebut membuat penggunanya semakin meningkat. Tak kenal jenis kelamin dan usia. Semua orang beresiko mengalami kecanduan jika sudah mencicipi zat berbahaya ini. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum. Berikut adalah golongan narkotika yang diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Narkotika golongan pertama. Narkotika golongan ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh, heroin, kokain, daun kokain, opium, ganja, cicing, katinon, MDMA atau ekstasi, dan lebih dari 65 macam lainnya. Narkotika golongan 2. Narkotika golongan ini berkhasiat untuk pengobatan, namun digunakan sebagai pilihan terakhir. Selain itu, dapat digunakan untuk terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh, morfin, petidin, fentanil, metadon. Lalu selanjutnya narkotika golongan 3. Narkotika golongan ini berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya kodein, buprenorfin, etilmorfina, nikokodina, polkodina, propiram, dan ada 13 macam, termasuk beberapa campuran lainnya. Psikotropika adalah kategori obat yang dapat mengobati berbagai kondisi. Psikotropika bekerja dengan menyesuaikan tingkat neurotransmitter atau dengan cara merangsang susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan perubahan pada aktivitas mental, perilaku yang disertai halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir seseorang. Selain itu, psikotropika dapat menyebabkan perubahan perasaan secara tiba-tiba dan menimbulkan kecanduan pada penggunanya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotik, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Jenis-jenis psikotropika. Psikotropika merupakan jenis obat-obatan yang bisa ditemukan di apotek. Namun, penggunaan obat ini harus menggunakan resep dokter.
Karena jika obat ini disalahgunakan dapat menimbulkan efek samping yang berbahaya, seperti merusak organ tubuh sehingga menyebabkan kematian. Psikotropika memiliki beberapa jenis, yaitu sedatin, rohypnol, valium, amfetamin, metaqualon, phenobarbital, sabu-sabu, ekstasi, dan ekstasi. Golongan psikotropika. Penggunaan psikotropika yang tidak sesuai resep dokter dapat menyebabkan penggunanya mengalami kecanduan. Berdasarkan tingkat resiko kecanduan yang dihasilkan, psikotropika dibagi menjadi 4 golongan, yaitu yang obat psikotropika golongan 1. Psikotropika golongan 1 merupakan obat-obatan dengan daya adiktif yang memiliki potensi tinggi menyebabkan kecanduan. Selain itu, obat-obatan psikotropik golongan ini masuk dalam obat terlarang yang penyalahgunaannya bisa dikenakan sanksi hukum. Psikotropika golongan 1 contohnya adalah ekstasi, STP, dan LSD. Selanjutnya, psikotropika golongan 2. Psikotropika golongan 2 merupakan obat-obatan yang memiliki resiko ketergantungan di bawah psikotropika golongan 1. Obat yang masuk dalam golongan ini biasa digunakan untuk pengobatan berbagai penyakit, sehingga jika penggunaan psikotropika golongan 2 tidak sesuai dengan resep dokter, dapat menimbulkan kecanduan. Psikotropika golongan 2 contohnya adalah sabu, amfetamin, Ritalin, dan metilfenidat. Selanjutnya, obat psikotropika golongan 3. Psikotropika golongan 3 merupakan obat-obatan dengan daya adiktif sedang dan umumnya digunakan untuk penelitian dan pengobatan. Psikotropika golongan 3 contohnya adalah phenobarbital, flunitrazepam, buprenorphina, dan lumibal. Selanjutnya, psikotropika golongan 4. Psikotropika golongan 4 merupakan obat-obatan dengan daya adiktif ringan yang biasanya digunakan untuk pengobatan. Psikotropika golongan 4 contohnya adalah diazepam, nitrazepam, lexotan, pil koplo, obat penenang, dan obat tidur. Adapun dampak dari penggunaan narkotika yang bisa menyebabkan masalah sosial diantaranya: pertama, dapat mendorong tindakan kriminal atau kejahatan. Penyalahguna nafsa berdampak buruk terhadap lingkungan masyarakat sekitar karena terserang gangguan perasaan dan suasana hati yang ekstrim. Apalagi jika latar belakang pemakai adalah seorang temperamental. Tidak hanya membuat emosi berada pada batas ekstrimnya, penggunaan narkoba juga mengalami ketidakstabilan emosi yang benar-benar tidak bisa dilupakan. Beberapa menit selesai pemakaian, penyalahguna bisa dalam kondisi sangat tenang. Namun, hal ini dapat berubah hanya dengan beberapa saat. Tiba-tiba orang yang mengamuk tidak terkendali. Efek samping dari narkoba juga membuat orientasi hidup berubah. Orang normal pada umumnya memiliki tujuan hidup yang berbeda-beda. Ada yang ingin capaian spiritual, materi maupun kedudukan. Akan tetapi, penyalahguna narkoba, tujuan hidupnya adalah kebutuhan apapun akan segera dipenuhi, dengan cara bahkan dengan tindak kriminal. Hal ini kerap dilakukan tanpa pertimbangan konsekuensi dari perbuatannya. Kemudian yang kedua, bisa mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat.
Perasaan aman dalam sebuah masyarakat bisa muncul karena adanya jaminan aman di lingkungan tersebut. Jika jaminan keamanan tidak ada, secara langsung akan berdampak pada ketakutan dan kecemasan di masyarakat. Penyalahguna narkoba kerap menjadi benalu di tengah-tengah masyarakat karena korban penyalahguna narkoba yang sudah terlambat mengonsumsi bisa melakukan tindakan kriminal tanpa ada rasa takut untuk memulai. Hal ini karena pengguna narkoba tidak dapat berpikir jernih. Selanjutnya yang ketiga yaitu dapat menimbulkan beban sosial ekonomi. Biaya untuk membeli narkoba tentunya sangat mahal. Harga yang sangat mahal tersebut tidak dicapai oleh seseorang yang berlatar belakang ekonomi rendah. Sifat narkoba yang sangat adiktif bagi pengguna membuat pengguna menjual harta, termasuk yang paling mahal sekalipun. Tidak jarang, pengguna narkoba pada akhirnya menjadi miskin. Dalam skala yang sangat besar, pengguna narkoba juga menjadi beban negara. Lantaran negara berusaha memberantas produksi narkoba, peredaran narkoba di pasar gelap dengan menindak pelaku kejahatan dan rehabilitasi pengguna narkoba. Selanjutnya yang keempat, itu dapat merusak dunia pendidikan. Pendidikan tidak hanya sebagai tindakan belajar mengajar untuk menambah pengetahuan semata, namun juga merupakan instrumen penting bagi kemajuan bangsa. Makna pendidikan sesungguhnya adalah investasi bagi masa depan bangsa. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi masalah sosial. Yang pertama yaitu faktor individu. Tiap individu memiliki perbedaan tingkat risiko untuk penyalahgunaan nafsa. Faktor yang mempengaruhi individu terdiri dari faktor kepribadian dan faktor konstitusi. Alasan-alasan yang biasanya berasal dari diri sendiri sebagai penyebab penyalahgunaan nafsa antara lain keingintahuan yang besar untuk mencoba tanpa sadar atau berpikir panjang mengenai akibatnya, keinginan untuk bersenang-senang, keinginan untuk mengikuti tren atau gaya, lalu keinginan untuk diterima oleh lingkungan atau kelompok, lari dari kebosanan, masalah, atau kesusahan hidup. Pengertian yang salah bahwa penggunaan sekali-sekali tidak menimbulkan ketagihan, tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok pergaulan untuk menggunakan nafsa. Yang terakhir yaitu tidak dapat berkata tidak terhadap nafsa. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan meliputi yang pertama, lingkungan keluarga. Hubungan ayah dan ibu yang retak, komunikasi yang kurang efektif antara orang tua dan anak, dan kurangnya rasa hormat antar anggota keluarga merupakan faktor yang ikut mendorong seseorang pada gangguan penggunaan zat. Yang kedua, lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yang kurang disiplin, terletak dekat tempat hiburan, kurang memberi kesempatan pada siswa untuk mengembangkan diri secara kreatif dan positif, dan adanya murid penggunaan nafsa merupakan faktor kontributif terjadinya penyalahgunaan nafsa. Yang ketiga yaitu lingkungan teman sebaya. Adanya kebutuhan akan pergaulan teman sebaya mendorong remaja untuk dapat diterima sepenuhnya dalam kelompoknya. Ada kalanya menggunakan nafsa merupakan suatu hal yang penting bagi remaja agar diterima dalam kelompok dan dianggap sebagai orang dewasa. Selanjutnya adalah alasan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Ada beberapa poin yang menjadi alasan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Yang pertama yaitu memakai karena merasa ingin ada. Nah, biasanya alasan konyol pertama kenapa remaja tertarik menggunakan narkoba adalah ingin menunjukkan kepada teman-temannya bahwa ia hebat dan ingin pengakuan dan dianggap ada di dalam pergaulan. Namun, cara mereka menunjukkan eksistensi diri di dalam pergaulan sangat salah, yaitu melalui hal yang negatif. Padahal masih banyak cara lain
yaitu antara lain mengikuti les bahasa Inggris atau kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Selanjutnya, memakai untuk melarikan diri dari masalah atau ingin rileks. Nah, kebanyakan remaja tertarik untuk menggunakan narkoba karena mereka terlalu banyak masalah, baik itu masalah pribadi maupun masalah keluarga, sehingga mereka mencari pelarian dan ingin melepaskan beban tersebut. Namun, menggunakan narkoba karena untuk pelarian adalah alasan konyol yang tidak bisa diterima dengan akal sehat, karena hal tersebut tidak menyelesaikan masalah, tetapi justru menambah masalah. Selanjutnya, memakai karena lagi bosan. Alasan konyol selanjutnya mengapa remaja tertarik menjadi pemakai adalah karena bosan dan frustasi dengan kenyataan hidup, sehingga mereka berpikir dan menganggap bahwa narkoba adalah pelarian yang bisa membuat mereka lebih hidup. Padahal suasana senang yang efek narkoba hanya sesaat, dan setelah efeknya hilang, maka mereka akan semakin bosan dan semakin frustasi. Banyak remaja yang menganggap bahwa menggunakan narkoba itu keren, sehingga mereka tertarik untuk memakainya. Padahal hal tersebut tidaklah sekeren yang mereka bayangkan, justru bisa merenggut nyawa mereka kapanpun. Selanjutnya, memakai karena merasa tambah terlihat dewasa. Alasan konyol lainnya adalah karena ingin terlihat dewasa. Mereka beranggapan bahwa jika ingin terlihat dewasa harus menggunakan narkoba. Nah, pola pikir seperti ini sangat salah, karena dewasa atau tidaknya seseorang dilihat dari pola pikirnya dan telah mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Lalu, memakai karena ingin memberontak. Banyak juga loh orang yang menjadi pemakai bukan karena kebutuhan dirinya, tapi lebih karena ingin membuat pemberontakan. Biasanya mereka ingin keluar dari norma atau aturan yang diberikan oleh keluarga dan masyarakat umumnya. Mereka pikir dengan mengonsumsi narkoba akan terdorong untuk berani melakukan tindakan yang melanggar hukum atau sesuai dengan kehendaknya sendiri. Tapi sebenarnya yang terjadi, mereka makin tidak bisa hidup secara mandiri dan bebas lagi, karena sudah tergantung 100% kepada narkoba dan pengaruh candunya itu. Lalu yang selanjutnya, memakai karena ingin mencoba. Dan alasan konyol yang terakhir adalah karena ingin mencoba, sehingga mereka tertarik untuk menggunakan narkoba yang jelas-jelas sangat berbahaya bagi dirinya, bahkan bisa menyebabkan kematian. Ingat, sekali Anda masuk ke dalam perangkap narkoba, maka sulit untuk bisa keluar, sehingga jangan pernah memakai narkoba. Kesimpulan dari semua itu yaitu narkoba sangat serius dan berbahaya bagi generasi bangsa. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan mulai dari lingkungan sekitar kita. Bisa dimulai dari hal-hal sederhana seperti memberikan edukasi seputar bahaya narkoba hingga membantu mereka memulihkan dari ketergantungan. Peredaran narkoba dan obat-obat terlarang tidak bisa lepas dari kehidupan modern, bahkan merupakan salah satu masalah sosial yang perlu mendapat perhatian serius sejak dahulu. Indonesia sejak masa kekuasaan Belanda sering dibingungkan oleh penyelundupan candu. Narkoba yang menyebabkan ketergantungan bagi pemakainya, sehingga menciptakan orientasi hidup yang baru, yaitu bagaimana cara mendapatkan barang candu itu mungkin. Akibatnya, seseorang tidak memiliki tanggung jawab sosial. Hal inilah yang menyebabkan narkoba memiliki dampak bagi kehidupan masyarakat. Penyalahgunaan narkoba seolah akan memiliki kepribadian ganda dalam satu tubuh. Ini karena perubahan emosi yang tidak terduga. Pecandu narkoba tidak segan melakukan tindakan kekerasan terhadap orang lain, bahkan terhadap keluarga sendiri seperti orang tua, istri, dan anaknya.
Oleh karena itu, rehabilitasi perlu dilakukan untuk membantu korban penyalahguna mendapat penanganan yang tepat. Itulah dampak penggunaan narkoba bagi masyarakat di lingkungan pengguna. Karena pengguna narkoba merupakan seseorang yang menjadi bagian masyarakat. Secara otomatis, pengguna narkoba tidak hanya berdampak buruk terhadap diri sendiri, namun juga bagi masyarakat, sehingga menimbulkan masalah sosial. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.